udah nyakitin Bella tiap hari. Gue udah maki-maki dia. Gue udah menghina dia. Tapi dia selalu bantuin gue. Dia masih mau bantuin gue. Maaf. Nggak ada kata-kata maaf untuk perempuan bodoh seperti kamu, tahu? Saya nggak ngerti. Kenapa Jojo mau memakai kamu untuk kerja di sini? Kayak nggak ada perempuan lain aja yang lebih pintar dari kamu. Gue sebel bukan gara-gara itu. Motor gue dipakai Jojo buat jemput Bella. Soalnya mobil yang dipakai Bella itu mogok. Kenapa ya? Kok perasaan aku seneng banget dibonceng sama Pak Jojo. Kayaknya aku pengen terus diboncengin kayak gini. Lu sendiri kan yang punya ide. Kalau Jojo harus bisa jatuh cinta sama Bella. Bukannya malah lo yang jatuh cinta. Ki, maksud lu tuh apa? Lu pikir gue buta? Lu pikir gue nggak tahu sama perubahan lo yang selalu perhatiin Bella? Raf, lu jujur sama gue. Lu suka kan sama Bella? Lu ngaco ya? Gila apa? Gue suka sama Bella. Denger ya. Kalau gue kelihatan baik sama dia, bukan berarti gue suka sama dia. Itu karena gue udah keterlaluan dan kasar sama dia selama ini, Ki. Yakin lo? Iyalah. Bella itu cuma cewek kampung. Dan dia tuh cuma cewek bayaran yang cuma ngejalanin misi gue. Nggak lebih. Jadi nggak mungkin kalau gue suka sama dia. Lagian, status gue sama dia tuh sangat berbeda jauh. Jadi nggak mungkin kalau gue jatuh cinta sama Bella. Lu harus ingat itu baik-baik. Iya. Ya udah mendingan sekarang kita keluar dari sini daripada Eyang mikir kita homoan. Mas pasti nggak akan percaya apa yang kulihat tadi. Memangnya apa lagi yang kamu lihat? Bella sama Jojo, Mas. Mereka itu kayaknya makin tambah deket loh, Mas. Pokoknya di mana-mana mereka itu lengket banget. Ini kan bisa berpengaruh sama pegawai yang lain, Mas. Mereka bisa menganggap Jojo itu rendah. Mereka bisa meremehkan Jojo. Dari dulu saya tidak setuju kalau si Bella itu ngebantuin anak saya jadi sekretarisnya. Dan sekarang, hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Jojo tidak boleh berhubungan terlalu dekat sama dia. Nggak boleh. Tari, tolong peringatkan sama si Bella. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan anak saya. Apa sih keistimewaan anak itu? Hah? Udah bodoh, kampungan lagi. Pokoknya Mas tenang aja. Biar aku yang urus Bella. Ya Allah, hari ini aku senang banget. Pak Jojo perhatian banget sama aku. Dia nawarin aku kopi, ngejemput aku kerja banjir. Terus aku dibonceng sama motor. Waktu aku naik motor, dia nyuruh aku pegangan yang kenceng biar aku nggak jatuh. Aku nggak nyangka banget. Ya Allah, coba aja kalau seandainya Pak Jojo emang jadi pacar aku. Udah baik, ganteng, nggak sombong. Lu bener. Kayaknya gue udah mulai suka sama Bella. Tapi itu nggak boleh terjadi. Biar gimana pun, Bella itu cuma cewek yang gue bayar untuk kerjain Jojo. Gue nggak boleh suka sama Bella. Nggak boleh. Raf, Eyang, kamu lagi mikirin apa? Dari tadi Eyang perhatikan melamun saja. enggak kok Eyang. Raffi nggak kenapa-napa. Kalau kamu punya masalah, cerita sama Eyang. Siapa tahu Eyang bisa bantu. Enggak kok Eyang. Raffi nggak kenapa-napa. Raffi nggak ada masalah apa-apa. Raffi cuma bingung aja sama laporan Raffi. Kok bisa ya jadi nggak balance kayak gini? Padahal kan semuanya udah dimasukin ke pos masing-masing. Oh, jadi kamu masih mikirin laporan keuangan yang tidak balance. Eyang rasa ini ada yang keselip atau kamu lupa memasukkan ke posnya. Coba kamu urut dari awal. Iya, ya. Eyang senang sekali. Sekarang kamu sudah mulai serius dengan kerjaan. Sekarang Eyang baru sadar kalau kamu dan kakakmu sudah banyak berubah. Sepertinya
Eyang harus Harus. lupakan saja. Ini pembicaraan orang tua. Biar Eyang nanti bicara dulu sama mamamu. Eyang mau ngomong apa ya sama mama? Kok kayaknya mencurigakan gitu? Gua harus cari tahu. Aku sadar, aku ini siapa. Dan harusnya aku juga tahu kalau aku nggak mungkin ngedapetin Pak Jojo. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Aduh, udah jam 5. Dan aku udah janji sama Lina aku bakalan pulang cepat. Tapi Pak Jojo masih kerja. Masa aku izin pulang duluan sih? Kamu pulang aja duluan. Gak usah nungguin saya. Enggak kok Pak, saya nggak buru-buru kok. Siapa tahu Bapak lagi butuh bantuan saya, jadi saya kan ada di sini Pak. Saya cuma lagi mempelajari proposal kerjasama dari klien aja kok. Lagian juga, saya belum butuh kamu sampai besok pagi. Jadi lebih baik kamu pulang sekarang. Kasihan keluarga kamu. Mereka pasti khawatir nungguin kamu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kok angkotnya lama banget ya? Heh, Bella, aku ingetin ya. Jangan pernah kamu coba-coba ngedeketin Jojo lagi. Kamu tuh cuma pegawai rendahan. Kamu nggak selevel sama dia, Bel. Jadi jangan pernah kamu berusaha untuk ngedapetin Jojo. Ngerti kamu? Kamu apa-apaan sih? Aneh banget itu orang. Kenapa harus dia marah-marah? Emang aku salah apa deket sama Pak Jojo? Pak Jojonya aja santai. Kamu sabar ya. Tari itu emang kayak gitu. Mending kamu jangan cari gara-gara dia sama dia. Dia itu kan sekretarisnya Pak Surya. Nanti malah kamu lagi yang kena getahnya ya. Aku nggak apa-apa kok, Mir. Gimana kaki kamu? Masih sakit? Sedikit, masih sakit sedikit. Kalau gitu, sekarang kita pulang bareng ya? Nggak usah, aku bisa jalan sendiri kok. Kamu yakin, Mir? Iya. Tapi, Mir, aku bener-bener nggak yakin kalau ninggalin kamu sendirian dalam keadaan kayak gini. Nggak apa-apa kok, Bel. Aku pergi sendiri aja ya. Kamu hati-hati ya. Bu, jam segini kok Bella belum datang ya? Bella kenapa ya? Masya Allah, Delina, anak kita yang cakep. Ya lo nape sih? Jadi orang ya kudu sabar ya. Kudu sabar. Barangkali aja entuh si Bella kena macet. Makanya dia belum nyampe-nyampe juga di mari ya. Tapi nih, ibu punya feeling ya. Bentar lagi si Bella juga bakal nyampe di mari. Tenang. Nah itu pasti Bella, Bu. Aku samperin dulu ya. Ari Selina kunaon itu? Bu, hah? Nungguin si Bella sampai sebegitunya. Kenapa sih dia? Gue juga heran ya, Pak ya. Kagak biasa-biasanya di kayak begitu ya. Bel, kok kamu lama banget sih pulangnya? Tadi aku habis nemenin temen aku, Lin. Kasian dia jatuh, terus kaki kesleo. Dia sampai nggak bisa jalan. Oh, Bel, aku mau dong kerja di kantor kamu. Soalnya aku bete banget di rumah. Lina, kamu kan baru sembuh. Kamu harus banyak istirahat. Aduh, tapi kan aku pengen banget kerja, Bel. Soalnya kalau aku di rumah terus aku bisa stres. Kalau kamu emang pengen kerja, kenapa kamu nggak bantuin ibu sama bapak jualan sate? Bilang aja kalau kamu tuh nggak mau kalau aku kerja di kantor kamu kan? Masya Allah, ini anak perawan atuh kemana aja? Malam banget deh pulangnya. Ini pan kita ya jadi pada khawatir ya. Selina kenapa kelakuannya jadi aneh gitu? Ih, heran gue.
kasih. Aku sangat senang melihat Raffi sekarang sudah mulai berubah. Dan dia juga sekarang terlihat dewasa, jauh dari sebelumnya. Dia juga bertanggung jawab pada pekerjaannya. Syukurlah kalau begitu ya, Bu. Berarti usaha kita selama ini nggak sia-sia. Tadi waktu di kantor, Eyang mau ngomong sesuatu sama Mama. Mau ngomong apa sih, Eyang? Bu, Ibu lagi mikirin apa sih? Kok bengong? Kalau Raffi bisa begini terus, kita sudah bisa mengandalkan dia untuk mulai mengelola hotel. Jadi pekerjaan dan tanggung jawab Jojo juga berkurang. Biar Jojo punya waktu untuk dirinya sendiri. Ibu benar juga ya. Jojo itu memang terlalu sibuk sama pekerjaannya ya, Bu. Sampai-sampai dia lupa sama dirinya sendiri. Ya, lagi pula Jojo itu sudah pantas untuk berumah tangga. Biar dia punya waktu untuk mencari seorang istri. Saya pikir juga begitu, Bu. Jojo itu kan sudah tambah dewasa. Dia sudah punya pekerjaan. Berarti kan dia sudah mapan. Jadi sudah sepantasnya kalau dia berumah tangga ya, Bu. Aduh. Gawat nih. Kalau sampai Jojo nikah, berarti semua usaha gue sia-sia dong. Berarti gue nggak berhasil bikin Jojo jatuh cinta sama Bella. Berarti gue gagal. Enggak. Ini nggak boleh dibiarin. Gue harus cari cara buat gagalin rencana ini. Yang ada-ada aja sih. Aduh, lu kenapa bengong aja? Entah kesambet deh. Kenapa sih? Lagi jatuh cinta ya? Kamu duduk di sini. Aku mau ceritain sama kamu. Yaudah, gua ke situ. Buruan ngapa? Ngapa buruan? Syah, tadi kan aku sama Pak Jojo disuruh nganterin proposal ke salah satu klien. Dan kamu tahu, itu di jalanan macet banget karena hujan terus banjir. Dan mobil aku mogok. Dan yang bikin aku senang, tiba-tiba Pak Jojo tahu kalau aku itu kena mogok. Pak Jojo nyamperin aku, Syah. Aku gak nyangka banget, dan dia nyamperin aku, dia naik motor. Dan kamu tahu apa? Dia jadi tukang ojek sekarang. Sepanjang jalan dia nyuruh aku megang pinggangnya dia. Awalnya sih aku malu banget sih, tapi dia maksa. Ya, udah deh, akhirnya aku megang dia terus. Ceda, bohong bet. Lu memang doyan juga jadi pegang-pegang pinggang. Tapi ya Bel, nih sebagai temennya gue mah cuma ngasih tau doang. Lu mesti inget-inget, lu kan lagi nyaru. Lu disuruh deketin dia gara-gara adeknya. Nah lu mesti sadar diri juga. Lu siapa dia siapa. Ntar kalau kabur jatuh cinta, ntar bisa sekong head, tong, sakit hati. Gue siap mau. Makanya, Bos Jojo mending buat gue. Iya juga ya, Syah. Aku terlalu banyak mimpi. Aku sadar, aku ini siapa. Dan harusnya aku juga tahu kalau aku nggak mungkin ngedapetin Pak Jojo. Pak Jojo itu seperti bintang yang ada di langit, yang susah buat aku petik. Monggo, kalau dipetik, suka aneh-aneh deh. Ibu Tari benar. Aku emang harus jaga jarak sama Pak Jojo. Kamu juga benar, Syah. Ini itu bukan waktunya gosip. Kerja. Atau kalian semua mau aku laporin ke Pak Surya? Biar kalian dipecat. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Kiki di mana ya?
Halo Ki. Lu di mana? Biasa, gue lagi nongkrong. Kenapa bro? Gue pusing banget men. Lu dengerin gue ya. Tadi gue denger Eyang sama mamah gue ngobrol. Dan lu tahu apa? Mereka bilang kalau Jojo bakal mau dinikahin. Pusing gak gue? Kalau Jojo sampai nikah, berarti semua rencana gue gagal. Rencana gue buat Jojo jatuh cinta sama Bella akan gagal dan berantakan. Pusing gue. Ya udahlah, lu tenang aja. Lu jangan terlalu panik kayak gitu. Belum tentu juga kan kakak lu terima rencana Eyang lu. Ya, kita tunggu aja reaksinya besok. Baru setelah itu, kita rencanain selanjutnya. Bro, lu nggak bisa datang sini ya? Anjrit, cewek cantik-cantik. Masa lu nggak bisa kesini? Iya. Kalau gue datang ke sana, yang ada besok gue digantung sama Eyang. Jadi mendingan gue tidur. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Saya belum ngantuk, Mas. Tadi Ibu Sari bilang kalau dia ingin Jojo segera menikah, Mas. Apa? Oh. Jadi sekarang nenek tua itu udah ikut campur urusan anak saya. Sampai-sampai dia mau nyariin jodoh buat Jojo. Sebenarnya dia mau apa sih? Hah? Aku bapaknya. Aku yang berhak ngasih jodoh buat Jojo. Sabar, Mas. Sabar. Ibu Sari itu tidak pernah bermaksud jahat, Mas. Dia tuh sayang sekali sama Jojo. Dia itu sudah menganggap Jojo sebagai cucunya sendiri, Mas. Ya, tapi bukan begini caranya. Memangnya Jojo nggak bisa cari cewek sendiri apa? Hah? Pakai dijodohin segala. Kamu tahu nggak? Sejak kita tinggal di rumah ini, dia sudah terlalu banyak ikut campur urusan kita. Dan sekarang, dia ikut campur urusan masa depan anak kita. Aku udah muak dengan semua ini. Oke, kalau Jojo mau dijauhin, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, semua keputusan ada di tangan aku. Kalau memang ada perempuan pilihan wanita tua itu, dia berhak menyingkir dari dunia ini. Asal kamu tahu. Aku capek, aku mau tidur. Nyok, kita pada makan tahunya. Nyok, ini tah. Masya Allah, Bella. Bella, kenapa lu? Makanan kok cuma diaduk-aduk doang, dimakan tuh. Udah kayak yang masak aja, yang aduk-aduk mulu. Udah mateng, tuh makanan tinggal lu teleng. Gluk, beres ya. Ya, udah makan. Lina, tunggu, Lin. Insya Allah, aku bakal usahain supaya kamu bisa kerja di kantor aku. Nanti aku bakal ngomong sama bos aku, ya? Ya ampun, serius kamu? Ya ampun, makasih banget ya, Bel. Yes. Bu, Bella berangkat ke kantor ya, Bu. Bella takut terlambat. Bella pergi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Delina lu gimana sih? Ya jadi adek, heran gue. Kenapa sih? Ini ibu ya udah nyerocos ya, udah kumat kamit sama lu. Itu si Bella, kagak usah diganggu-ganggu. Lu lagi pakai minta kerjaan lah sama si Bella. Masya Allah deh gue ya. Itu lagi. Semua orang selalu aja ngomong gitu. Mereka selalu bilang kalau Bella tuh udah ngelakuin banyak hal. Kalau Bella udah berjasa banget. Emang cuma Bella doang yang bisa, Pak? Gue juga bisa. Kenapa sih semua orang cuma peduli sama Bella dan sama sekali nggak peduli sama gue? Pagi Bel. Pagi. Bel, makasih ya kamu kemarin udah nolongin aku. Emang kemarin kenapa? Ini loh, Bella kemarin nolongin aku waktu aku ke Seleo. Bahkan dia nganterin aku ke rumah segala. Oh gitu. Ya ampun, kamu baik banget ya. Kenalin, aku Sinta, bagian customer service. Saya Bella. Heh, ini itu bukan waktunya gosip. Kerja. Atau kalian semua mau aku laporin ke Pak Surya? Biar kalian dipecat. Udah cepet sana pergi. Jo, kok Eyang nggak bareng sama kita sih? Katanya Eyang mau ketemu sama temennya dulu, jadi dia berangkat ke kantor sendiri. Jangan-jangan
Eyang mau ketemu sama keluarga cewek yang mau dijodohin sama Jojo lagi. Waduh, bisa gawat nih. Gue gak nyangka kalau ternyata yang itu gerakannya cepet juga. Jo, kalau seandainya nih, lu dijodohin sama Eyang, lu mau nggak? Kok tiba-tiba lu nanya kayak gitu sih? Tumben banget. Enggak, gue cuman pengen tahu aja pendapat lu kayak apa. Kan sekarang kan bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, bukan apa tuh namanya yang pakai jodoh-jodohan gitu. Kalau menurut gue gak keberatan. Kalau nanti emang ujungnya cocok, kenapa enggak? Lagian juga gue yakin, di balik tradisi yang dijalanin sama keluarga kita yang dulu, pasti ada nilai positifnya. Emangnya lo mau dijodohin? Lo kan paling susah diatur, paling males, paling nggak mau. Bukannya lo mau cari cinta sejati lo? Gue sih masih nyari aja, cuman belum ketemu aja sama orangnya. Siap. Itu artinya Jojo bakal setuju kalau dijodohin sama Eyang. Gue nggak boleh ngebiarin hal ini terjadi. Gue harus melakukan sesuatu. Ya Allah, nanti gimana ya kalau aku ketemu sama Pak Jojo? Aku kan suka sama dia. Enggak. Tapi aku nggak boleh malu-maluin. Aku rasa Pak Jojo juga suka sama aku. Enggak. Bella harus tenang, nggak boleh malu-maluin. Tenang. Bella, kamu lagi ngapain? Hah? Saya lagi belajar nafas, Pak. Belajar bernafas. Kamu ada aja. Sebenarnya saya lagi bingung banget, Pak. Udah ngomong aja. Emang ada apa sih? Adik saya Lina, dia pengen banget kerja di sini, Pak. Dan dia sering banget ngomong sama saya, tapi saya bingung, Pak. Kira-kira bisa nggak ya, Pak, adik saya kerja di sini? Coba saya lihat dulu ya. Ada yang kosong atau enggak? Makasih ya, Pak. Bella, tolong kamu fotokopi dokumen ini. Raf, lu apa-apaan sih? Lu nggak lihat apa? Gue lagi PDKT sama dia. Raffi kenapa sih? Dari kemarin sikapnya aneh banget sama aku. Kayaknya dia ngindar dari aku. Emang aku salah ya sama dia? Sekarang aku mau nanya langsung sama dia. Pak Raffi? Kenapa sih, Pak? Belakangan ini saya lihat kayaknya Bapak ngindar terus dari saya. Lu harus bisa menang lawan kakak lu. Lu sendiri kan yang punya ide. Kalau Jojo harus bisa jatuh cinta sama Bella. Bukannya malah lu yang jatuh cinta. Kenapa lu harus ambil pusing? Harusnya lu seneng dong. Karena gua sekarang udah gak pernah lagi gangguin lu. Tapi inget, jangan mentang-mentang lu pernah baik sama gue. Gue bisa berubah baik sama lu. Jangan pernah mimpi. Aneh banget ya, Raffi. Tapi emang sebaiknya aku harus jauh-jauh dari orang sombong kayak dia. Ya Allah, aku bodoh banget sih. Kenapa aku bisa sampai mikir kalau Pak Jojo bakal suka sama aku? Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Raf, kalau lu ada masalah jangan bawa-bawa gue deh. Ki, lu tuh ngerti gak sih? Eyang itu mau ngejodohin Jojo. Itu berarti apa? Berarti semua rencana gue bakalan gagal. Soalnya Jojo mau aja dijodohin. Pokoknya gue gak mau rencana gue gatot, alias gagal total. Lu bisa gak sih bantuin gue, ha?
gimana caranya ngegagalin perjuangan itu dan bikin semua rencana gue jadi berhasil. Pokoknya gue nggak mau rencana gue berantakan. Titik. Raf, lu masih inget nggak? Kita dulu pernah nonton film yang menceritakan tentang sepasang cowok sama cewek yang saling jatuh cinta waktu dia terdampar di satu pulau. Mungkin kita bisa ambil ide dari situ. Tapi gimana caranya ya? Buat Jojo sama Bella terdampar di satu pulau dan mereka cuma berdua aja. Eyang? Jo, Eyang ingin bicara sama kamu. Ya udah, ngomong aja. Eyang ingin memperkenalkan kamu dengan seorang gadis. Dia itu penasaran banget setelah membaca artikel tentang kamu di majalah bisnis. Dan dia tuh suka sekali sama kamu. Kamu mau kan bertemu sama dia? Gak ada salahnya loh bertemu dengan seorang gadis. Siapa tahu kalian jodoh. Ya udah, boleh. Jo mau kok ketemu sama dia. Ya seperti kata Eyang tadi kan. Nggak ada salahnya untuk ketemu sama cewek itu. Ya Allah, aku bodoh banget sih. Kenapa aku bisa sampai mikir kalau Pak Jojo bakal suka sama aku? Aku emang orang paling bodoh. Ternyata Elsie dan Tari benar. Orang seperti Pak Jojo gak mungkin suka sama aku. Aku sama Pak Jojo sangat beda. Seperti bumi dan langit. Aku gak akan mungkin bisa bersatu. Harus aku sadar siapa sebenarnya aku. Aku gak boleh berharap terlalu tinggi. Dan aku harus sadar kenapa aku bisa berada di sini. Enggak. Aku gak boleh sedih terus kayak gini. Aku harus sadar. Aku bisa ada di sini. Itu semua karena Raffi. Aku harus ngejalanin semua tugasku sampai selesai. Mas kenapa sih? Kok kelihatannya pusing banget? Lagi ada masalah ya? Gimana nggak pusing coba? Perempuan tua itu selalu ikut campur urusan saya. Dan sekarang dia ikut campur ngurusin Jojo. Nyariin Jojo jodoh. Pusing nggak coba? Emangnya Jojo nggak bisa cari sendiri apa jodohnya? Hah? Main jodoh-jodohin aja. Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Udahlah Mas, yang sabar aja. Mas tahu sendiri kan Bu Sari seperti apa? Dia tuh emang sok berkuasa. Tapi sebenarnya Mas kan masih bisa mempengaruhi Jojo. Mas kan bapaknya. Ya sih, tapi... Oh ya, kamu sendiri gimana? Sudah ngasih pelajaran sama si Bella? Pokoknya Mas tenang aja. Aku yakin mulai sekarang Bella nggak akan pernah berani lagi untuk ngedeketin Jojo. Bagus, bagus sekali. Supaya dia itu tahu diri kalau dia itu bukan siapa-siapa. Dan gadis sejelek dia, gadis miskin seperti dia itu tidak pantas untuk mendekati anak saya, Jojo dan Raffi. Satu masalah selesai, tinggal menyelesaikan masalah berikutnya. Permisi Bu Sari. Ini ada undangan buat Bapak. Ini undangan pertemuan para pengusaha. Wah, ini kesempatan bagus buat Raffi. Biar Raffi aja yang pergi. Biar ada kesempatan dia ketemu dengan banyak orang dan belajar dengan para pengusaha itu. Oke. Boleh. Kalau begitu Eyang kasih tahu Raffi sekarang. Kenapa ya? Dari tadi kok Bella jadi pendiam banget. Biasanya kan dia cerewet dan selalu ceria. Raf. Eyang, Raf. Mendingan lu sembunyi deh.
Soalnya Eyang bakal minta lo buat jodohin Jojo sama cewek itu. Aduh, gawat nih. Gue harus ngebut. Enggak, di belakang sofa. Ayo, masuk ke dalam. Raffi mana? Raffi di toilet, Eyang. Iya. Tadi bicara sama saya kalau dia bakal balik lagi tapi nggak balik-balik, Eyang. Ya sudah, bilang sama Raffi, nanti sore dia harus hadir, ada pertemuan dengan para pengusaha. Dan bilang Eyang juga perlu bicara sama dia, penting sekali, ya. Siap, Eyang. Bener juga kata lo. Aduh. Sekarang gue tahu gimana caranya menggagalkan perjodohan itu dan gue menghindari pertemuan itu. Kalau juga tahu. Pelit lo. Sur. Maaf mengganggu. Ibu cuma mau bilang, kalau ibu pingin Raffi yang pergi ke pertemuan para pengusaha itu. Nggak masalah, terserah ibu aja. Tapi ibu juga mau kalau kamu memberikan arahan sedikit pada Raffi. Apa yang harus dia lakukan di pertemuan itu. Kamu nggak keberatan kan? Ya, sama sekali nggak keberatan. Biar nanti saya suruh Raffi ke sini. Eyang, Om, kelihatannya Raffi sakit deh. Dari tadi dia pegangin perut terus. Apa? Raffi sakit? Iya. Ayo, Eyang, Om, kita ke ruangannya Raffi. Aduh, tuh, Om, Eyang. Raffi. Kamu sakit? Yang di perut Raffi sakit banget deh. Yang Raffi nggak tahan banget, ngelilit banget rasanya yang. Kiki, cepat panggil dokter. Yang kayaknya nggak perlu panggil dokter deh. Kayaknya bentar lagi juga nggak kenapa-napa kok, beneran. Tapi nggak begitu, Raffi. Kamu harus diobati, nanti tambah parah. Papa kan tahu kalau Raffi itu paling anti sama namanya dokter dan obat-obatan. Jadi udah deh, biarin aja. Palingan sebentar aja istirahat juga sembuh kok, beneran. Kamu yakin? Ya sudah, Eyang telepon Jojo dulu. Jo, kamu ke ruang Raffi. Dia sakit, ya? Eyang, kayaknya Raffi nggak bisa datang deh ke acara pertemuan itu. Takutnya nanti di sana ini penyakit Raffi jadi kambuh lagi kan, jadi ribet dong. Jadi siapa dong yang pergi? Kamu, Sur? Saya juga nggak bisa. Saya sudah janji sama klien. Gimana keadaannya Raffi? Gue nggak apa-apa kok, Jo. Beneran, bentaran juga sembuh. Eyang, kenapa nggak Jojo aja yang pergi ke pertemuan itu? Raffi. Pasti dia cuma pura-pura sakit perut biar nggak disuruh datang ke pertemuan nanti sore. Dasar anak manja. Ya udah Yang, biar Jo aja yang pergi. Jo siapin dulu materinya ya. Kamu minum obat ya? Iya, Yang. Eyang tinggal ya? Iya, Yang. Yakin kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Beneran. Raf. Kayaknya Jojo tahu deh lu bohong-bohongan. Bodoh. Yang penting semua rencana gue berhasil. Ya nggak? Bella, kamu siap-siap ya. Sore ini kita akan menghadiri pertemuan para pengusaha. Mungkin pulangnya agak malam. Gimana ya? Aku harus ngabarin ibu, bapak, dan Lina tentang hal ini. Tapi pulsa aku habis. Kalau aku pakai telepon kantor buat keperluan pribadi, pasti nggak boleh. Terus gimana dong? Loh, kok malah bengong sih? Udah,
Mendingan kamu telepon orang tua kamu dulu. Ntar mereka khawatir lagi. Kamu bisa pakai telepon yang di lobi. Loh, kok Pak Jojo bisa tahu sih apa yang aku pikirin? Apa? Enggak boleh. Pokoknya suruh sekarang dia pulang cepet. Aku nggak mau tahu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Aduh, kenapa sih aku bodoh banget? Ya Allah, kenapa tadi aku kelihatan salting di depan Pak Jojo? Sekarang kalau misalnya Pak Jojo tahu perasaan aku ke dia, aku harus gimana? Oke, berarti mulai sekarang aku bakalan pura-pura kalau aku nggak punya perasaan sama Pak Jojo. Oh iya, kan aku harus telepon ibu. Permisi Mbak, saya mau pinjam teleponnya boleh? Soalnya saya udah minta izin sama Pak Jojo. Ya udah, silakan. Si Bella. Halo Bella. Masya Allah, kira ada sampai. Tumben amat lu. Jam kerja nelponin ibu. Ada apa emangnya ya? Bella mau ngasih tahu sama ibu kalau malam ini Bella nggak bisa pulang cepet Bu. Pasti Bella bakalan telat karena Bella harus nemenin Pak Jojo Bu. Pak Jojo ada meeting untuk bisnisnya dia. Ya udah, ibu sih kagak apa-apa ya. Yang penting begitu lo kelar kerjaan lo, cepet-cepet dah ya pulang ya. Ada apa Bu? Entu si Bella minta izin pulang agak maleman soalnya kudu nemenin bosnya itu ada pertemuan gitu kerjaan. Apa? Enggak boleh. Pokoknya suruh sekarang dia pulang cepet. Aku nggak mau tahu. Ina lu kenapa sih? Kagak boleh ngojek kayak begitu. Bella, udah, lu kagak usah dengerin ya ocehannya Selina. Udah, lu pergi-pergi aja ya. Yang penting lu hati-hati ya. Assalamualaikum ya. Masya Allah, Lina, ya, lu kagak boleh begitu dong jadi adik sama empoknya. Ya, itu si Bella pulang agak malaman. Soalnya kudu nemenin bosnya ada kerjaan pertemuan gitu. Jadi mau kagak mau dia kudu pergi, ya. Terserah ibu deh sekarang. Terserah ibu. Lina, ibu kasih tahu lu. Lina, dia malah ngibrit ke kamar. Mulai. Terus aja puji-puji si Bella. Emangnya cuma Bella doang yang bisa? Kalau gue nggak sakit-sakitan, gue juga bisa kayak Bella. Kayaknya Lina marah banget karena aku nggak bisa pulang cepat. Dia pasti ngerasa bosan dan kesepian karena nggak ada aku. Aku telepon Elsa aja deh. Mudah-mudahan Elsa mau nemenin Lina di rumah. Aduh. Telepon. Nomor siapa ini? Pasti cowok yang godain gue waktu itu. Males. Tapi angkat aja deh. Halo, siapa nih? Syah, ini Bella Syah. Lu Bel. Ya Allah, Bella gue kangkung marukung deh. Kangen. Lu di mana? Kapan pulang kerja? Biar gue susulin ke rumah lu. Kita kan udah gak lama ngomongin cowok-cowok. Kita ngegosip. Syah, kamu mau nggak tolongin aku? Sekarang kamu tolong ke rumah, terus kamu ajak Lina jalan-jalan kemana gitu, Syah. Soalnya aku nggak bisa pergi sama Lina. Aku kasihan sama dia. Aku yakin banget Syah, pasti Lina bosen deh di rumah terus. Malam ini aku harus nemenin Pak Jojo dan aku bakalan lembur di kantor. Lu sih kebanyakan kerja, sibuk banget. Waktu dulu aja si Lina sakit, lu bisa sama-sama. Sekarang dia udah sembuh, lu sibuk kerja. Iya sih Syah, aku juga ngerasa salah. Soalnya semenjak Lina keluar dari rumah sakit, aku belum pernah ngajak dia jalan-jalan. Ya udah, lu gak usah sedih. Dia juga pasti ngerti kok, kebeneran. Gua pengen ke rumah lu, pinjem anu-anuan sama adik lu. Punya gua terus naik mulu, merosot. Kalau gitu, aku sekarang mau kerja lagi ya Syah. Tolongin aku ya. Ya udah ya, cus. Makasih ya Mbak. Aduh, kenapa nih? Kok mesinnya tiba-tiba macet sih? Kenapa, Hen? Nggak tahu nih Pak, mesinnya tiba-tiba aja macet. Hei nih, saya butuh berkas-berkas itu di fotokopi secepatnya. Gimana? Bisa dibenerin nggak? Nggak bisa Pak, kayaknya kita harus panggil teknisinya deh. Tapi masalahnya hari ini teknisinya nggak masuk Pak. Mungkin besok dia baru ada. Ya udah, kalau gitu berkas-berkasnya kamu rapihin. Terus kamu bawa ke ruangan saya. Baik Pak. Terima kasih.
Yes! Rencana gue berhasil. Untung aja nggak ketahuan Jojo. Kalau sampai ketahuan, bisa mati gue. Gimana kerjaan lo? Wah, beres. Mesin fotokopinya udah gue buat pancet. Nah, teknisinya baru bisa betulin besok. Setelah kalau gitu. Gimana kerja lo? Cepetan, keburu Jojo datang nanti. Iya, ini udah mau kelar kok. Sabar apa? Gawat, Jojo datang. Gue kabur. Bentar bentar lagi juga kelar. Lu apain mobil gue? Mobil lu keren ya? Ya iyalah keren. Kalau nggak keren nggak akan gue beli. Sekarang lu apain mobil gue? Enggak. Gue nggak ngapa-ngapain mobil lo kok. Gue cuma pengen lihat mesinnya doang. Soalnya kata temen gue yang kerja di bengkel, kalau mobil kayak begini nih gampang bermasalah Jo. Makanya lu hati-hati bawanya ya. Dasar licik lo ya. Gue tahu akal bulus lu, Vi. Gue tahu lu pura-pura sakit perut supaya lu nggak perlu datang ke acara pertemuan nanti sore. Iya kan? Terus sekarang lu bilang kalau mobil gue suka bermasalah supaya lu bisa jalan-jalan sama Kiki nggak jelas kemana. Raffi, gue ini kakak lu. Gue tahu lu dari kecil. Dari lu SD, TK, SD, SMP, sampai lu sekarang hancur kayak gini. Raffi, kalau lu mau jalan-jalan ya lu jalan-jalan pakai mobil yang lain aja, nggak usah pakai mobil gue. Iya. Sekarang siniin kuncinya. Oh iya, kunci mobil. Nih. Awas lu. Lu dari mana aja? Mestinya kalau Jojo kesini, lu kasih tahu sama gue, jangan main ngilang aja. Ya, sorry. Habis gue nggak tahu. Bro, kayaknya rencana lu berjalan sukses deh. Jelas lah. Malam ini, Jojo sama Bella bakalan jatuh cinta. Dan semua rencana yang gue udah susun bakal berhasil. Tapi gue ragu. Lalu tuh gimana sih? Barusan lu yakin, ntar lu bilang ragu. Bentar lagi lu yakin lagi. Malu apa sih? Ya, habisnya gue pikir Jojo itu kan orangnya gentleman. Jadi, dia tuh orangnya bertanggung jawab banget. Dia bukan tipe cowok yang nyari kesempatan dalam kesempitan. Nah terus? Ya, percuma aja kita jebak dia. Juga dia nggak bakal nyentuh Bella. Ki, segentleman apapun, kalau cowok udah dikasih cewek secantik Bella dan berduaan semalaman, pasti dia akan meleleh. Ah, so tau lo. Dengar ya, dulu gue pernah punya gebetan yang anaknya psikolog. Dan dia bilang kalau cowok itu kayak kucing. Dikasih ikan, langsung dicaplok. Pasti rencana gue bakal berhasil. Lu lihat aja ntar. Yang jelas Jojo bakal masuk ke perangkap gue. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati Kamu kenapa sih? lagi pada Kok kelihatannya kayak ketakutan gitu? Bapak nyupirnya ngebut banget, Pak. Saya mau pesenin satu kamar aja buat dia. Tapi Pak, turutin aja omongan saya. Atau kamu mau saya pecat? Masya Allah, dari tadi kita nyeloteh mulu kagak ada respon ya? Bapak sama ibu ngebiarin Bella nginep di luar, terus habis itu nginep di hotel lagi. Giliran Lina cuma nonton joget dandutan aja di kelurahan, gak dibolehin. Bapak sama ibu keterlaluan, tau nggak? Papa tidak mau dengar komentar dari kamu. Sekarang kamu masuk mobil. Nanti kita bicarakan masalah ini di mobil. Ayo cepat, masuk!